Sekali lagi selamat datang di Zoom Talk GKT3 yang malam ini kita akan membahas topik tentang mengendalikan temperamen di masa pandemi yang nanti akan dibawakan oleh senior saya yang saya hormati, Ibu Shirley Kiantoro. Tapi sebelumnya kita berdoa, nanti minta tolong Pendeta Andrew pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih dalam semua kesempatan yang Kau berikan pada kami untuk kami kembali boleh belajar dan bahkan mungkin mengalami apa yang akan kami pelajari pada malam hari ini. Tuhan, Kau yang tuntun, Kau yang sertai dan mampukan kami, juga hamba-Mu khususnya Bu Shirley yang telah Kau utus tengah-tengah kami untuk boleh menolong kami, pimpin dan urapi hamba-Mu Tuhan, pakai untuk kemuliaan Tuhan, Kau yang terus jamah, dan pakai Tuhan, Kau yang terus boleh memperlengkapinya untuk boleh juga menjadi berkat bagi banyak orang yang boleh dilayaninya. Terima kasih Bapa, seluruh infrastruktur dan barang-barang yang kami pakai untuk boleh mengikuti acara ini. Kami mohon berkat dan pertolongan-Mu yang terus menjaga dan memeliharakan agar semuanya boleh berjalan dengan baik dari awal hingga akhirnya. Berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu, saya akan, mungkin sebagian kita udah kenal ya namanya Ibu Shirley Kiantoro ya. Tadi malah Ibu Cendra satu gereja sama beliau. Tapi sebelumnya baik saya akan perkenalkan, mungkin ada yang mau update sedikit karena sekarang mulai 2020 istri dari Pendeta Caleb Kiantoro punya satu putri dan satu menantu plus satu putra ya. Bersyukur Tuhan tambahkan satu anggota keluarga baru yaitu seorang menantu. Beliau saat ini pelayanan di Rumah Pemulihan Abigail dan juga di Joyful Kid Surabaya, Sekolah Pendidikan Karakter, mengembalakan di GKT 1. Dan saat ini beliau beribadah di GKT Citra Raya dan sedang menyelesaikan MTH-nya di saat. Betul ya Bu Shirley ya? Oke. Baik, untuk tidak semangat terus selesai ya. Oke, tidak berlama-lama saya persilakan Bu Shirley untuk memberikan pemaparan materinya. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Bagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan pertanyaan, boleh ngechat atau nanti langsung mengajukan pertanyaan pada saat Q&A. Baik Bu Shirley, saya persilakan untuk pemaparan materinya. Oke, shalom, selamat malam semua. Nah, ini tadi keluarga yang sudah disebutkan oleh Ibu Berti, keluarga kecil saya. Nanti saya bisa berikan contoh mereka semua, khususnya suami, kedua anak saya, juga adalah orang-orang yang Tuhan pakai untuk membentuk temperamen saya, kepribadian saya, ya, untuk menjadi lebih baik. Gitu. Kalau suami saya mungkin lebih banyak yang kenal ya. Kalau di GKT selalu dipanggil, kalau ada orang nyapa di mall manggil lause, wah itu pasti orang GKT gitu ya. Ya, kami berdua orang GKT Semarang, sampai sekarang saya juga tetap anggota GKT Semarang gitu ya. Oke, tema yang kita akan sama-sama coba diskusikan, bahas mengendalikan temperamen di masa pandemi. Saya nggak tahu nih yang suka temperamennya nangis di masa pandemi siapa, kalau lihat jari itu ya, yang masih bisa tertawa itu siapa, yang kayaknya mulutnya lebih lebar, mungkin marah-marah, ngomel-ngomel itu siapa, nanti kita lihat sama-sama. Nah, dari tema ini, kalau kita lihat bersama, amati bersama, maka kita tentu perlu tahu temperamen saya apa sih, gitu ya. Bagaimana saya berespon di masa pandemi ini, dan kira-kira di masa pandemi ini, keadaan yang sering kali muncul itu seperti apa, gitu ya. Kira-kira ada bagian-bagian itu yang akan coba saya paparkan. Nah,
Bapak Ibu sekalian, kalau ditanya gitu ya, apa sih temperamen itu? Temperamen itu sebetulnya, ini font saya agak berubah ini ya, tapi nggak apa-apa, masih bisa terlihat ya. Temperamen itu adalah kombinasi pembawaan yang kita miliki sejak lahir. Kombinasi itu macam-macam, kombinasi fisiknya, karena fisik, kalau ada dokter di sini akan bisa menjelaskan lebih baik, fisik seseorang itu juga menentukan temperamen. Ya, jadi temperamen kolerik biasanya fisiknya seperti ini, cairan di otak berbeda, respon jantung temperamen tertentu terhadap satu situasi, terhadap peristiwa-peristiwa itu juga berbeda. Jadi kombinasi-kombinasi yang kita bawa, yang kita miliki sejak lahir. Tentunya pertanyaan, apakah itu diturunkan? Iya, gitu ya. Jadi kalau mama papanya temperamennya A, mamanya A, papanya A, kemungkinan besar, tentunya sekali lagi tidak dipastikan, anaknya punya kecenderungan temperamen A, gitu ya. Nah, ada orang juga, atau kita kalau gitu bedanya dengan karakter apa? Nah, karakter ini pada umumnya itu diberi arti temperamen yang sudah dibudayakan. Artinya temperamen orang dibudayakan betul-betul karena kota misalnya. Orang, maaf ya kalau saya nyebut kota gitu ya, orang dari Ambon rata-rata bertemperamennya keras kayak gitu ya. Saya kaget-kaget tuh waktu pelayanan di Ambon. Saya pikir bertengkar, ternyata mereka nggak bertengkar, ngomong-ngomong. Tapi memang nadanya, raut mukanya, kalau buat kita yang belum pernah ke Ambon gitu, kayak bertengkar. Ke Makassar kayak gitu ya. Saya kaget di dalam pesawat, turun pesawat waktu antri, ketemu dengan orang-orang, tentunya yang saya temui banyak orang-orang percaya ya, itu kayak bertengkar gitu ya. Nah, karakter itu temperamen yang sudah dibentuk karena budaya, karena gender, karena hal-hal yang lain. Lalu bagaimana dengan kepribadian? Nah, kepribadian ada beberapa kelompok yang menyamakan kepribadian dengan watak atau temperamen, itu sama. Tapi apa itu temperamen? Ya, saya tidak tulis kepribadian. Kepribadian itu ciri karampakan gitu ya, yang kita ekspresikan. Nah, ini sudah lebih lagi gaya tadi, watak, temperamen yang kita bawa, ada bentukan, ada karakter, karena budaya, karena gender, karena banyak hal gitu ya. Lalu kalau kepribadian lebih luas lagi gitu ya. Itu dibentukkan dari keluarga, dari lingkungan, ditambah tadi bawaan dari lahir gitu. Jadi campuran-campuran gitu ya. Kalau Bapak Ibu kenal Pendeta Paul Gunadi, ya, seorang yang mungkin buat dunia psikologi, buat dunia konseling, kita familiar dengan beliau. Pak Paul Gunadi menyamakan temperamen, karakter, kepribadian, walaupun dengan bisa dijelaskan. Nah, Bapak Ibu, setiap individu, setiap orang itu tidak memiliki kecepatan yang sama, tidak memiliki respon yang sama dalam menghadapi satu peristiwa. Khususnya dalam konteks atau tema kita dalam menghadapi COVID-19 ini, dalam menghadapi vaksin. Ada beberapa ibu-ibu teman saya, ada orang gereja, Bu Shirley kok berani vaksin? Loh, emangnya kenapa? Memang 40% orang Indonesia kan katanya nggak berani vaksin gitu ya. Nah, jadi responnya, kecepatannya itu berbeda di dalam menghadapi pandemi atau situasi sulit apapun itu. Ya, itu yang akan kita lihat sama-sama. Nah, saya ingin Bapak Ibu tentu lebih familiar kalau ngomong tentang temperamen itu apa? Koleris gitu kan ya, sanguin gitu kan, pragmatik, melankolis, itu lebih familiar. Nah, itu sudah ada tentunya
zaman dulu, zaman Yunani kuno sudah ada gitu ya. Nah, 4 temperamen dasar ini terus dikembangkan. Jadi pengembangannya juga mengikuti apa? Mengikuti hal-hal yang mempengaruhi temperamen itu, misalnya pola asuh, keluarga, misalnya lingkungan sekolah, lingkungan tempat bekerja, lingkungan tempat kita tinggal. Nah, seperti itu. Nah, dikembangkan, saya ambil salah satu yang saya share malam hari ini, yaitu yang disebut DISC. Boleh katakan bersama saya DISC, ya. Kita mainan sebentar deh. Sebetulnya saya mau polling nih tadi ya, tapi rupanya saya cari nggak ada. Oke lah, nggak apa-apa. D itu direktif atau direktif, ya. Ibu-ibu, bapak-ibu terima dulu aja. Kecuali yang sudah pernah dengar tipe atau model ini. I itu interaktif, ya, sama seperti bahasa Indonesianya. S itu suportif, atau kalau mau lebih gampang disebut tipe stabil, ya. C itu korektif. Nah, kalau Bapak Ibu kenal koleris, sanguin, flegmatik, melankolis, kira-kira tanpa melihat, belum saya terangkan apa-apa nih ya. Direktif, kira-kira itu tipe apa? Menurut Bapak Ibu sekalian, Bapak siapa nih? Wawan. Kah Bapak Wawan di unmute? Kira-kira menurut Pak Wawan, direktif itu temperamen apa? Pak Wawannya ada atau lagi makan? Oke. Yang lain deh, saya cari yang lain. Yang tadi kayaknya sudah ikut ngomong sama Semu Melani, sama Semu Berti. Ibu Suwarni. Bisa unmute sendiri nggak Semu Melani, mereka? Bisa. Bisa ya, oke. Ini ada orang semua kan ya? Ibu Suwarni. Lagi makan juga rupanya Bapak Ibu. Ibu Megawati. Memang ya kalau pembicara tanya sebetulnya apalagi lewat Zoom gini. Nggak usah dijawab. Pasti akan saya teruskan sendiri. Kalau enggak kita nggak selesai-selesai. Atau ada volunteer yang mau menjawab pertanyaan saya? Oh, Semu Berti sudah jawab itu. E itu koleris, ya. I itu sanguin, betul ya. Maksudnya kasih contekan aja Bu, biar menarik. Oh, kasih contekan. Berarti saya yang nyontek dong. Oke. Iya, nggak apa-apa saya yang nyontek jadinya. Oke, thank you semua. Wah, ini kok potong ya. Jadi seperti saya katakan tadi, menghadapi satu hal, satu peristiwa, termasuk menghadapi COVID-19 situasi ini, menghadapi masalah, setiap temperamen atau kepribadian memberikan reaksi, tanggapan yang berbeda. Nah, seringkali ketika saya mengkonseling suami istri gitu ya, ada istri-istri yang ngomel tuh, suami saya Bu, pandemik ini walaupun di rumah sudah pendapatan berkurang. Mbok yo itu bahasa Indonesianya apa ya? Semua orang Jawa ya ngerti ya. Mbok yo itu apa? Sudah pendapatan berkurang, rumah, nonton TV, main catur, tenang-tenang. Itu gregetan loh Bu, katanya gitu. Terus ada lagi yang mengeluh gitu ya. Kenapa ya Bu ya? Sudah pandemi ini, istri saya tuh kok malah tetap nggak bisa diem. Saya pikir, ternyata pandemi ini juga tetap maunya ke sana, ke sini, tetap nggak bisa dia. Kayaknya hiperaktif gitu ya.
Nah, itu reaksi yang berbeda, tanggapan yang berbeda dalam menyikapi satu peristiwa. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita mau lebih kenal diri kita, khususnya lewat model DISC tadi, nah biasanya gaya cara kita berespon, cara kita berperilaku, cara kita berkata-kata, itu didasarkan pada dua benang utama. Yang pertama, kecepatan langkah. Yang kedua, prioritas. Kita lihat dulu satu-satu ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditulis. Ibu Berti akan menolong Bapak Ibu sekalian. Bu Berti karena kemarin kuliah sama-sama gitu. Wah, beliau ini langkahnya cepat. Harafiah jalan aja cepat gitu ya. Melakukan segala sesuatu cepat. Termasuk saya yang ngomong gitu. Oke, tapi ada orang yang langkahnya lambat. Memang kalau jalan itu atau mengerjakan sesuatu lambat. Nah, kita lihat nih. Bukan siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang berdosa, siapa yang tidak berdosa. Ini ngomong bukan ngomong tipe temperamen, kepribadian, bukan ngomong itu. Tetapi mau ngomong bahwa di dalam setiap temperamen, kepribadian itu ada keunikan. Ada plus, ada minus. Nah, tipe yang langkahnya cepat, itu orangnya biasanya ramah, suka bersaing, kompetitif, orangnya tegas, suka ngomong, suka mendobrak, memprakarsai sesuatu, dan mengambil keputusan dengan cepat. Ya, coba Bapak Ibu bisa, kalau saya hanya sebutkan ini, kira-kira aku masuk mana ya? Aku masuk orang yang langkahnya cepat, yang seperti ini tadi, atau aku masuk yang lambat? Si langkah cepat ini, bisa bayangkan ketika pandemik ini, situasi seperti ini, apa yang dilakukan gitu ya. Lalu orang yang langkahnya lambat, ini tipe perenung, pemikir, ya, menghindari resiko, lebih lambat, hati-hati, tipe suka mendengarkan, dan ini kalau diajak kerja sana sama tim yang enak nih, ya, ini tipe begitu. Oke, sudah kira-kira masing-masing Bapak Ibu tahu saya langkah cepat atau langkah lambat? Oke, Ibu Nani, boleh di-unmute. Ibu Nani kira-kira tipe yang langkah cepat atau langkah lambat? Ini lambat loh, lambat loh. Apa? Lambat. Oke, thank you. Thank you. Ya, oke. Ibu Eli Hartono. Lambat juga. Nggak apa-apa, ini bukan soal dosa, nggak dosa ya. Oke. Thank you. Pak Henry Setiawan. Ini Pak Henry yang tadi bilang yang nonton istrinya ya. Kok nonton, ikut lah ya. Pak Henry atau Ibu Henry? Langkah lambat lah. Oke, ya. Ya, thank you Bu Henry. Sekarang saya tanya, siapa di sini yang langkahnya cepat? Termasuk tipe orang yang langkahnya cepat? Boleh jawab langsung, unmute, atau tulis di chat? Masa yang join ini semua banyak lambatnya? Bu Popi, cepat. Siapa? Siapa Bu? Bu Popi, Bu Juli. Bu Popi, langkah cepat ya. Cingli. Bu Cingli juga. Mana Bu Cingli? Bu Juli. Nih lihat. Kalau orang langkah cepat ini contohnya nyata Bu Berti. Lihat ya. Langsung dia bisa nolong. Nih cepat gitu tuh. Langkah cepat tuh seperti itu ya. Oke. Thank you. Responnya gitu ya. Makanya saya tidak, mungkin responnya agak lambat karena memang banyak tipe langkah lambat gitu ya. Oke, sekarang benang yang kedua gitu ya, yaitu orientasi, fokus utama gitu ya. Yang dipentingkan apa? Ada tipe atau orang yang orientasinya pada tugas.
ya. Bisa bayangkan di COVID, di situasi pandemik ini, ada yang orientasinya pada orang, pada manusia gitu ya. Coba kita lihat. Orientasi pada tugas bagian atas, itu orang yang mandiri, orang yang menjaga hubungan relasi itu. Tapi dia juga kelihatan dingin dan orangnya mau pegang kendali, menguasai ya dengan caranya sendiri. Bagian yang bawah, orientasi pada tugas, ini banyak berkalkulasi, banyak berhitung, nggak sabaran, ya, sadar akan waktu itu penting, tapi kadang-kadang juga dia tidak bertindak. Orientasi pada fakta. Kita mau melangkah gini, faktanya apa? Datanya apa? Gitu ya. Harus ada data, ada bukti, ada fakta. Sekali lagi, bukan masalah benar atau salah, dosa, tidak dosa, tapi setiap tipe punya keunikan, ya, punya plus, punya minus. Nah, sekarang kita lihat yang orientasinya pada orang. Kalau kerja, kalau mikirkan sesuatu itu pasti orang. Yang bagian tadi tugas harus selesai. Nah, bagian atas memiliki relasi. Orangnya tuh santai, memiliki relasi gitu ya, hangat, ramah, suka mendukung, tanya gimana kabarmu, apa yang bisa saya bantu gitu ya. Bukan basa-basi, betul-betul memang suka mendukung gitu ya. Yang bagian bawah itu sensitif, perasa gitu ya. Fleksibel dengan waktu. Waktu itu diolor gitu. Nggak tahu ngolornya pakai apa gitu ya. Fleksibel dengan waktu banget. Nggak apa-apa lah, telat dikit lah gitu ya. Pandai bergaul, temannya banyak ini ya. Orientasi pada pendapat orang. Pendapat orang tuh penting buat dia gitu. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya. Siapa yang kira-kira ya tipenya fokusnya orientasinya pada tugas dan siapa yang pada orang? Boleh? Siapa ya ini? Ibu Mimi Margono. Boleh di-unmute, Bu? Apa ya? Ada suami nggak di samping Ibu? Kenapa? Di samping Halo? Ibu ada suami nggak? Nggak ada. Ada. Coba Nggak kalau ada. Ibu, oh nggak ada. Iya. Yang lebih kenal sama Ibu, Bu Perti atau Bu Melani? Bu Melani. Oke. Udah, kalau gitu saya bantu tanyain sama Bu Melani ya. Menurut Bu Melani, oke. Bu siapa tadi ini? Kok hilang orangnya? Mana? Bu Mimi Margono. Bu Mimi ya, Bu Mimi Margono. Itu orang yang berorientasi pada orang atau pada tugas, Bu Melani? Menurut saya sih lebih kepada orang ya. Ada orang. Terus langkahnya cepat atau lambat? Oke lah, cepat banget juga enggak ya Bu Mimi ya, betul ya? Iya, iya. Cepat banget. Cenderung mana? Ini in between. Saya pikir in between lah. Ya, in between. Oke, Ya. cenderungnya mana? Cenderungnya Cenderungnya Kalau pada Bu- orang sih, tapi pada tugasnya juga ada begitu. Betul ya, Oke, Bu Mimi ya. ya? Betul. Tadi ragu-ragu Bu Mimi. Oke, ya. Kita percepat deh ya. Nah, kalau ini digabung Bapak Ibu kalian jadinya begini. Oke. Yang langkahnya cepat, orientasi pada tugas itu tipe D tadi. Direktif. Orangnya kalau pakai satu kata berkemauan keras. Coba Ibu boleh enggak dipecet tubuhnya apakah keras, kepalanya keras gitu ya. Berkemauan keras. Ya. Ini, langkah cepat, orientasi tugas. Oke? Sekarang yang langkah cepat, orientasinya pada orang, tipe interaktif. Tipe yang suka mempengaruhi, sanguin. Itu sanguin lah. Ya, kita tahu lah. Rame, suka mempengaruhi gitu ya. Nah, ini tipe ini. Dasarnya sanguin. Lalu kita lihat lagi. Yang langkahnya lambat, orientasinya pada orang, itu tipe suportif. Kalau dasarnya, temperamen dasar, melankolis. Ya.
Orangnya lembut hati. Kira-kira kalau dengan satu kata gitu ya, tipenya itu. Lalu yang langkahnya lambat, orientasinya pada tugas, itu tipe korektif. Kalau disimpulkan satu kata, tipe yang hati-hati. Nah, sampai di sini saya mau masing-masing orang kira-kira tahu tipenya. Nah, gini, Bapak Ibu sekalian, tentunya di dalam diri kita bisa ada kombinasi 1, 2, 3, 4. Tapi pasti ada yang paling menonjol, paling dominan. Itu tipe apa? Saya sudah ngomong kira-kira 25 menit. Oke. Kalau yang kenal saya pasti tahu. Yang baru pertama kali dengar saya ngomong dan baru lihat saya. Menurut Bapak Ibu, di dalam diri saya yang menonjol apa? Tipe apa? Ayo silakan. Boleh di chat, boleh langsung unmute. Sanguin, Bu. Interaktif berarti ya? Oke, thank you. Siapa nih tadi yang jawab nih? Opi, Bu. Ya, nanti yang jawab kalau saya ke Malang tak traktir ya. Tak traktir nasi mawut. Oh, Dinako aja, Bu. Oke. Tapi mirip. Bu Popi itu mirip sama Bu Shirley. Bu Popi mirip sama Bu Shirley. Dinako nanti Bu Shirley. Gitu ya. Saya pengen kenalan Bu Popi, boleh dong on cam dong. Saya pengen kenalan, mana sih mukanya, kameranya on dong. Jelek, Bu. Lagi. Nggak ada orang jelek lah. Yuk, siapa lagi? Kira-kira menurut Bapak Ibu, dengar saya ngomong 25 menit. Tipe yang menonjol dari saya apa? D. D. Siapa nih yang jawab? Bu Melani ya? Direktif, C. Ya, direktif. Direktif. Oke, thank you. Satu lagi. E. D. Siapa lagi nih yang jawab? Bu Iva Laura. Oh iya, Iva Laura. Bu Iva Laura. Oke, ya. Mau tahu apa sekarang apa nanti? Jelas yang menonjol di dalam diri saya, ya. D-nya sama I-nya hampir sama. Ibu-ibu kalau Bapak Ibu tes, ada tes yang lengkap sehingga itu jelas sekali. Jadi in between-nya itu bisa ketahuan gitu ya. Saya lebih menonjol I, tapi beda dikit dengan D. Lalu C, yang paling nggak ada di dalam diri saya gitu ya. D, I, S, yang paling nggak ada yaitu C. Tapi ada orang yang ngomong, Bu Sherry itu C-nya juga kelihatan kayak gitu. Nah, ya kan? Menarik kan ya? Nah, saya harap sebelum saya lanjut, ibu-ibu, bapak ibu, saya kok ibu-ibu terus, bapak ibu kira-kira tahu gitu ya, tipe saya, temperamen saya, kepribadian saya itu apa? Saya ingin katakan begini, tipe D, direktif gitu ya. Orang yang direktif ini energinya penuh. Secapek-capeknya dia, kalau disuruh apa-apa, tetap kayaknya punya energi. Kayaknya ini nggak pernah capek, kayak gitu ya. Kita suka, kamu tuh nggak punya capek ya, gitu ya. Punya sasaran, dia punya goal, melakukan segala sesuatu punya sasaran, gitu ya. Apakah suara saya mulai putus-putus? Iya, agak putus-putus. Masih bisa terdengar? Sekarang? Bisa. Oke, ya, saya lanjutkan ya. Tipe direktif nih orang yang bertanggung jawab. Orang yang kompeten, punya kompetensi, ya. Orang yang suka perubahan. Nah,
Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau lagi pandemi gini ada perubahan, orang pada dasarnya dia suka perubahan gitu ya. Lalu yang berkompetisi, suka berkompetisi, tapi kelemahannya dia itu otoriter, ya. Punya mau harus dituruti. Pemarah, gitu ya, gampang sekali marah. Jadi hati-hati terhadap tipe ini di dalam pandemik ini, gampang sekali terpicu untuk marah. Suara saya kayaknya kayak ya. Masih bisa terdengar? Bisa, bisa. Atau bisa ya? Kalau ibu-ibu, bapak-ibu chat supaya Melani yang menolong saya untuk share screen. Orang ini sulit mengakui kesalahan. Dia pemarah tapi sulit ngakui kesalahan, sulit minta maaf gitu ya. Suka merasa terancam. Oke, Ibu rupanya saya ngomong terus ada gema. Apakah saya bisa ditolong aja semu Melani untuk semu yang share screen? Oke. Jadi itu tipe D. Ya, tipe itu orang interaktif, senang kumpul, ya, kumpul sama teman, kumpul sama keluarga. Betapa tersiksanya orang tipe I di era pandemi ini. Senang ngobrol, senang cerita, senang ngomong, kayak gitu deh. Nah, jiwa untuk bermain. Tapi orang penuh kehangatan. Orang yang ramah. Orang yang suka menyambut orang lain, gitu ya. Nah, kelemahannya adalah sulit untuk disiplin. Dia apa ya? Juga dikuasai oleh keinginan sesaat, gitu ya. Sulit mengatakan tidak dan suka menyalahkan orang lain yang sebelumnya semu. Ya. Ini kelemahan tipe I. Lalu bagaimana dengan tipe S? Tipe S itu suportif tadi, ya, stabil atau orang yang stabil gitu ya. Atau kalau dasar itu berarti dia orang melankolis gitu ya. Apa? Orang tipe S itu suka keakraban, ya. Rame-rame, membangun relasi, punya kekeluargaan yang kuat gitu. Menjaga hubungan, dapat diandalkan, pemain tim yang baik, suka bekerja sama, pragmatis. Kelemahannya terlalu mengikuti instingnya gitu ya, terlalu mengikuti keinginannya, sehingga dia juga orang yang suka menyenangkan orang lain, sehingga kadang-kadang dia dimanfaatkan orang lain. Tapi orang ini sulit berubah. Jadi boleh dibilang menghadapi pandemik ini tipe S itu sulit sekali. Harus punya waktu. Nanti kita lihat lagi. Nah, bagaimana dengan tipe C? Ya, tipe korektif. Korektif itu orang yang jaga standar. Tadi kan hati-hati ya. Jadi dia sangat menjaga standar, menjaga kualitas gitu ya. Cara dia menampilkan diri, cara dia ngomong. Saya punya teman kalau ngomong tuh begini. Selamat siang Ibu Shirley. Apa kabar? Itu ketemu muka aja gitu ya. Apakah Ibu Shirley sehat? Saya bilang, iya Bu, sehat lah. Aku mah sehat, kamu gini gimana? Saya nggak bisa gitu ya. Tapi
teman saya ini tipe yang kalau ngomong jaga kualitas gitu ya, kelakuan dijaga. Kalau saya kadang-kadang kelakuan itu gak dijaga, guyonannya gitu ya. Orang yang detail gitu, memperhatikan detail, perfeksionis. Dia seorang penganalisa, ya, analisa ekonomi, analisa apa aja deh pokoknya, suka yang menganalisa, tapi mandiri, ya. Tapi dia pendengar yang baik, tipe K ini, tipe C ini, ya, bahasa Indonesia K, C, korektif. Nah, kelemahannya karena terlalu hati-hati, karena terlalu pemikir, penuh pertimbangan, sulit mengambil keputusan, gitu ya. Lambat sekali mengambil keputusan. Pak, gimana ini? Pandemi ini kita udah nggak bisa jalan loh usaha ini. Menurut aku sudah Mama lihat-lihat kita usaha ini mengambil keputusan sulit sekali. Memang tipenya begitu, gitu ya. Nggak fleksibel, gitu ya. Menghindar, tipe menghindar, kalau ada masalah menghindar. Jadi kalau boleh jangan ngomong tentang kesulitan-kesulitan deh, masalah-masalah sama dia. Tapi dia juga cenderung mengkritik. Jadi kadang-kadang ngomong, tapi mengkritik, tapi kadang-kadang dia sendiri tidak bisa mengeksekusinya dengan baik. Next slide semua. Nah, kita tahu tipe DISC ini, ya. Dan kita tahu di masa pandemi ini, gitu ya. Slide berikutnya semua. Nah, ya. Di masa pandemi ini, orang itu ada khawatir. Ini saya nggak ngomong tipenya ya. Orang cenderung khawatir. Kapan sih pandemik berakhir? Kapan sih pandemik itu selesai gitu ya? Kita pikir hanya hitungan bulan. Waktu Februari kita udah tahu hanya dalam hitungan bulan gitu ya. Tetapi ternyata tidak. Sekarang sudah setahun lebih gitu ya. Slide sebelumnya semua. Nah, kita juga melihat gitu ya, dalam situasi pandemik seperti ini, bentar ya, kita itu dibatasi, kita nggak bisa keluar rumah, ya kan, menjaga kerumunan, menjaga mobilisasi, kita dibatasi. Saya sebelum pandemik bisa seminggu, kadang-kadang 5 hari di luar rumah karena pelayanan gitu ya. Bisa 5 hari di luar kota gitu ya. Sekarang dibatasi, betul-betul dibatasi, nggak kemana-mana gitu ya. Orang heran, Bu Shirley tadinya pergi terus, sekarang gimana? Nggak pergi-pergi. Buat saya, karena saya tadi tipe I, D-nya juga menonjol, nggak masalah gitu ya. Nah, kebiasaan juga berubah. Coba kita nggak bisa seenaknya pergi keluar, sekarang bawa masker, kemana-mana di dalam tas kita ada hand sanitizer, ada tisu antibakterial, dan sebagainya macam, ada disinfektan. Di rumah belanja, kalau dulu habis belanja langsung, Mbak masukin kulkas, atau kita sendiri masukin. Sampai sekarang saya kalau habis belanja, saya harus cuci dulu sayur, buah, pakai sabun khusus, ya, baru masukin kulkas, sepertinya pekerjaan double gitu ya. Nah, kebiasaan berubah. Nah, tidak semua orang siap gitu. Bahkan termasuk anak-anak kita juga. Anak murid saya bilang, kalau disuruh berdoa selalu ada kalimat, Tuhan, cepat supaya COVID-nya pergi. Aku capek ini, disuruh cuci tangan terus sama mama. Aku sumpek, karena kalau keluar harus pakai masker. Itu anak-anak kecil gitu ya. Kita juga melihat karena dibatasi, PSBB diperpanjang, istilah apapun itu ya, pembatasan berskala kecil, pembatasan berskala besar, kita bosan dan jenuh. Bapak Ibu kalau kenal sama suami saya, itu suami saya tuh tipe I, ya, mentok sudah I-nya gitu ya. Dia bilang begini, kamu kok bisa ya di rumah ya? Aku ini udah bosen, udah jenuh, bingung dia di rumah mau ngapain. Kalau saya di rumah bisa utak-utak ini, bisa otak-atik ini gitu ya. Suami saya sudah kebingungan karena bosan, jenuh. Belum lagi
menghadapi situasi COVID seperti ini. Ada yang sakit, masalah kesehatan juga bermasalah, gitu ya. Ada flu sedikit kita bingung, mau ke rumah sakit juga kita bingung. Apalagi kalau ada keluarga yang kena COVID, gitu ya. Kita sungguh-sungguh membuat kita itu harus berpikir, harus beradaptasi, gitu ya. Banyak hal, termasuk income berkurang. Ada bahkan sama sekali nggak bisa kerja. Tapi juga ada yang bisa kerja, justru pekerjaannya makin baik di era COVID ini. Tapi rata-rata semua aspek, semua lini usaha itu income terpengaruh. Nah, tentunya karena 4 tipe ini, ya 4 tipe kepribadian ini menyikapi yang berbeda terhadap hal-hal yang terjadi di masa pandemik ini. Slide berikutnya, kita akan lihat ya. Nah, tipe direktif, gitu ya. Menghadapi perubahan rutinitasnya berubah, situasinya berubah, gitu ya. Siapa yang tipe D? Saya juga D-nya hampir seperti I ya, tapi banyak orang melihat saya lebih ke D, gitu ya. Menghadapi rutinitas situasi bukan hal yang sulit, karena justru tantangan. Karena tipe direktif ini suka tantangan, suka perubahan. Ya kalau monoton, stres dia. Hidup monoton, stabil, terus stres. Pasti cari gara-gara dia. Maksudnya gara-gara yang positif gitu ya, gara-gara yang tanda kutip baik. Pasti, yuk kita buat ini. Wah, dia nomor 1, motornya, penggeraknya gitu ya. Jadi melewati masa ini, penyesuaian nggak butuh waktu lama. Terus karena tipe D ini juga punya rasa percaya diri yang besar, confidence-nya besar, membuat dia tetap berusaha. Oh, ini nggak bisa nih, mandek usahanya. Yuk kita mikirin apa, gitu ya. Adik saya itu mikirin, aku mau ganti ini nggak bisa diandalkan lagi nih, apalagi masa COVID. Aku mau usaha yang lain. Hati-hati loh, saya bilang gitu. Nggak apa-apa, karena D-nya tinggi, gitu ya. Berani mengambil resiko. Kalau yang C, kan hati-hati banget. Kalau D, nggak apa-apa lah. Toh namanya usaha ada gagal. Ada suami yang tipe D, istrinya tipe C. Bapak Ibu nanti jangan bertanya ya, apakah tipe D cocok sama tipe C, tipe D cocok sama tipe S, tipe D cocok sama tipe I, semua sebetulnya cocok gitu ya, nggak ada tipe D harus dapat tipe S, nggak ada gitu. Tipe D harus dapat tipe I, nggak ada gitu ya rumusan gitu. Nah, yang saya ceritakan suaminya tipe D, istrinya tipe C, gitu ya. Wah, ketika melewati situasi sulit ini suaminya bilang, sudah usaha ini sementara tak vakum dulu, aku mau usaha yang lain. Istrinya tanya, resikonya apa? Ya resikonya kita kehilangan duit ratusan juta. Loh jangan, tapi suaminya namanya usaha, gagal itu harus dicoba. Gagal itu bukan terus semua duniamu runtuh. Dia berani mengambil risiko. Saya nggak tahu perkembangannya gimana, gitu ya. Nah, tipe D juga ini tetap berinisiatif untuk melakukan sesuatu. Jadi COVID ini bukan berarti dia menunggu. Ya udah, gitu ya. Ketika saya ngurusin Joyful Kid, karena masa ini sekolah berhenti, maka Joyful Kid berhenti. Karena itu adalah pendamping keluarga, pendamping sekolah gitu ya, informal, pendidikan informal. Ketika saya, aduh Bu Shirley, gimana nih, kita nggak ada murid, kita nggak punya murid, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Saya bilang, yuk kita berdoa, kita usaha gini. Nggak bisa, yuk usaha lagi. Nah ini, yang tim saya kalau tipe C, ngikuti gerak saya pasti dia empot-empotan kata orang Jakarta, jantungnya deg-degan terus gitu ya, karena ayo coba lagi, berinisiatif terus mencoba, toh sampai sekarang gitu ya, setahun kemudian juga jalan
Yang berikutnya, kalau Bapak Ibu dan saya punya dominan atau cenderung dominannya adalah tipe D, gitu ya. Next slide. Ini kok tulisannya jadi bureng ya, rupanya ini juga ya semua internetnya pengaruh. Tapi suara saya jauh lebih enak nih, nggak menggema, nggak kayak robot. Nah, tipe direktif dalam masa COVID ini harus memiliki teman, ya, entah itu pasangan, entah itu anak, entah itu teman gereja, entah itu komunitas, untuk memberi pertimbangan, untuk menyimbangkan. Jangan di masa COVID ini juga terlalu geraknya cepat, tanpa memperhatikan orang lain atau keluarga yang empot-empotan tadi, yang terkaget-kaget, yang khawatir, yang bisa deg-degan setiap hari, gitu ya. Lalu juga sebetulnya di masa COVID ini, tipe D itu punya kesempatan untuk santai dan rileks. Karena memang buat orang tipe D yang suka perubahan, yang suka tantangan, yang suka inovasi, itu kayaknya enggak ada waktu untuk jeda, dia rileks, dia santai, enggak ada. Saya banyak menikmati waktu itu. Ya, di masa COVID ini, saya bisa itu nonton drakor. Dulu itu enggak pernah, gitu ya. Jadi ada teman hamba Tuhan juga, Shelly, coba deh nonton drakor ini. It's okay not to be okay, judulnya tapi saya lupa. Ya, saya bisa. Oh, ternyata nonton drakor tuh kayak gini tuh. Makanya orang penasaran, nyambung terus sampai subuh nonton drakor. Nah, ternyata saya baru tahu juga ada drakor-drakor yang bagus gitu ya. Nah, itu membuat saya rileks. Ternyata saya nggak dikejar-kejar waktu. Habis ke sini, harus ke sini, harus ke sini. Saya masih bisa masak. Bapak Ibu, masa COVID ini saya nggak punya pembantu karena pembantu saya pulang dan balik Surabaya nggak mau saya tes. Saya bilang kalau kamu nggak mau dites antigen atau apa, saya nggak bisa terima. Karena di desa kamu jaga orang sakit. Akhirnya saya nggak punya pembantu, tapi saya bisa menikmati gitu ya. Pagi buang sampah, pagi harus nyiapin sarapan anak yang mau kerja. Tapi kalau saya lagi nggak bisa menyiapkan sarapan, saya bilang kamu tak dadarin telur aja gitu ya. Ada waktu untuk saya bisa santai dan rileks gitu ya. Nah, dalam masa COVID ini hati-hati tipe D ya. Engkau dan saya punya gaya yang otoriter. Dulu mungkin gaya otoriter di rumah nggak terlalu kelihatan karena kita suka keluar gitu ya. Kita bisa mengekspresikan itu di kantor atau di mana kita ketemu orang lain. Walaupun saya tidak menyetujui gaya otoriter gitu ya. Tapi hati-hati karena orang di rumahmu bisa takut loh. Ada seorang anak yang konseling bilang, Bu, saya tuh takut sama papa. Ternyata papa saya ini suka marah gitu ya. Oke. Thank you remindernya. Untuk waktu ya, kita harus ngebut sedikit nih ya. Nah, tipe D harus mengendalikan kemarahan. Jangan sampai temperamen atau kepribadianmu menjadikan engkau orang yang temperamental. Tadinya engkau bisa ketemu orang di luar, tapi sekarang ketemu istri lagi. 24 jam, ketemu anak lagi, ya bisa langsung karena cenderung marah menjadi temperamental, tidak lagi bisa menguasai amarah. Lakukan aktivitas fisik untuk meredakan stres dan kejenuhan. Ini untuk tipe D, ya. Sekarang bagaimana dengan tipe I, interaktif? Nah, tipe I adalah orang atau tipe yang juga cukup mampu beradaptasi dengan masa COVID ini. Tadinya pikir 3 bulan, enggak 6 bulan, setahun. Sekarang belum tahu lagi sampai kapan, gitu ya. Fleksibel dengan perubahan. Oh, ibadah sekarang daring, ya sudah bisa menikmati ibadah daring. Ya, bisa menikmati. Bapak Ibu
awal ibadah daring tuh saya kesulitan loh. Ibadah daring kayaknya kayak bukan ibadah gitu ya. Tapi bisa fleksibel. Nanti sekolah tatap muka dibatasi, itu bisa. Kerja work from home bisa juga menyesuaikan. Tetapi tetap tampil antusias dan ekspresif walaupun ada masalah. Nggak gini, iya ya nasib kita gimana ya, aduh susah banget ya, nggak gitu. Selalu antusias, selalu ekspresif ya. Tantangannya karena suka ketemu teman, suka cerita, ngobrol gitu ya. Dia dibatasi dengan waktu yang lama. Seperti tadi saya bilang, suami saya stres banget. Suami saya kalau ketemu orang itu energi. Kayak baterai HP low bat gitu ya, di-charge lagi. Nggak ketemu orang, low lagi gitu ya. Nah, ini tantangan buat tipe I. Nggak ketemu orang, dibatasi, tapi tetap bisa berinteraksi dengan baik. Ya, tipe I, masa-masa di rumah, masa pembatasan ini, ya, kita mengurangi mobilisasi. Engkau adalah orang yang kreatif, punya banyak ide, ya. Coba rencanakan idemu itu, tulis idemu itu, ya. Nah, kalau ide itu bisa diwujudkan lewat pelayanan atau pekerjaan yang virtual, wujudkan, ya. Saya tadi tipe I-nya mentok. Ketika saya harus tetap mengajar via daring, saya cari gimana sih supaya anak-anak itu nggak matiin kamera. Supaya anak-anak 30 menit mau nyalain kamera. Gimana sih cara bercerita? Ya, pakai green screen itu bukan hanya kita bagus waktu kita virtual background. Ternyata pakai green screen itu bisa dibuat cerita. Bisa dibuat games. Nah, rencanakan ide-ide yang bisa engkau aplikasikan lewat daring. Atau engkau tulis ide-idemu. Karena sekarang kau punya banyak waktu di rumah untuk menulis ide-ide kreatif. Ya. Saat ini adalah kesempatan yang paling baik untuk tipe I berefleksi diri. Karena apa tipe I tadi? Kelemahannya apa? Sulit disiplin gitu ya. Lebih dikuasai oleh keinginan, sulit mengatakan tidak, suka menyenangkan orang lain. Coba berefleksi. Berapa banyak pasanganmu mengatakan kamu nih loh dimanfaatkan oleh orang itu. Kamu nih suka dijadiin tambal butuh aja. Coba ya, bukan berarti menghilangkan keinginan tipe I untuk menolong, tapi coba kita punya waktu untuk berefleksi. Next slide. Nah, sekarang tipe S, ya, tipe stabil. Apa yang harus dilakukan? Di masa pandemi ini, untuk orang tipe stabil adalah tantangan yang sangat berat. Sebab buat tipe ini, ya, buat tipe S itu harus bekerja, harus hidup di dunia yang stabil, di dunia yang di dunia yang pasti. Habis ini lakuin apa sih? Ini. Habis ini apa? Belok kanan. Belok kanannya berapa langkah? Nah, tipe S itu orang begitu. Harus tahu kepastian. Nah, jadi ketika kapan lagi sih COVID ini selesai? Enggak pasti, itu cukup menantang buat tipe S. Membutuhkan waktu lebih lama untuk merasa aman dan nyaman. Karena tadi, ya, karena harus pasti dan sebagainya, butuh waktu lebih lama untuk, oh iya. Oleh sebab itu, terima fakta bahwa COVID ini ada. Bapak Ibu yang tipe S, terima fakta COVID ini ada, bukan nggak ada gitu ya. Sehingga engkau bisa menyusun rencana-rencana, mencari penyesuaian apa yang engkau mau lakukan. Nah, masa-masa banyak di rumah adalah kesempatan untuk mengembangkan diri sendiri. Tidak selalu memikirkan pendapat orang lain atau menyenangkan orang lain. Ada banyak hal di dalam dirimu. Apa tadi? Plusnya kan tipe S itu juga banyak ya, tipe S ya. Suka keakraban, pemain tim yang kuat, dapat diandalkan gitu ya. Coba cari hal-hal yang positif di dalam dirimu untuk engkau menata ulang dirimu. Lalu libatkan orang terdekat, orang yang kamu percayai, ya, untuk mendukung, untuk memberi masukan kepada dirimu. Itu tipe S.
Bagaimana dengan yang terakhir, tipe C atau korektif, ya? Nah, tipe C, tipe ini dapat menyesuaikan dengan baik gitu ya, dengan dalam perubahan atau new normal ini, dia tetap bisa, ya. Tipe ini membutuhkan lingkungan yang private, familiar, harus lingkungan yang dikenal dengan baik, ya. Tapi karena perfeksionisnya, penyesuaian tersulit adalah cara kerja. Loh, cara kerjanya kok berubah sekarang? Ya, area kerjanya berubah, hasil kerjanya berubah. Karena tipe ini orang yang pasang standar, jaga kualitas. Coba biasakan mungkin masa pandemik ini tidak selalu deh hasilnya harus maksimal, optimal seperti sebelum pandemik, ya, supaya tipe C ini bisa juga menerima. Ternyata tidak semua dalam hidup ini saya bisa kendali kok. Ini situasi yang kita tidak bisa kendalikan. Belajar menyediakan waktu untuk me time supaya lebih rileks. Karena tadinya hati-hati, mikir terus gitu ya, kurang me time. Next slide. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi apa sih yang ingin saya tekankan ketika kita belajar bagaimana temperamen ini menghadapi situasi yang sulit atau pandemik ini ya. Mari kita lebih mengenali diri kita. Boleh katakan bersama saya, mengenali diri. Mungkin Bapak Ibu dan saya sudah kenal diri. Tapi dengan apa yang masa pandemik ini mengajak kita lebih mengenali diri. Ayat yang kita mau baca, boleh slide berikutnya, Mazmur 139 ayat 23. Selidiki aku ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Masa-masa pandemik ini, tipe apapun engkau dan saya, sesulit apapun masalah yang kita harus hadapi atau kita butuh penyesuaian, mari kita minta kepada Tuhan, Tuhan lebih menyelidiki hati kita. KPK tugasnya menyelidiki orang-orang yang dicurigai korupsi, gitu ya. BNN tugasnya menyelidiki orang yang ditengarai teroris, ya, yang dicurigai sebagai teroris. Nah, izinkan Allah menyelidiki hati kita. Kalau yang menyelidiki orang kita bisa berkelit, ya. Izinkan Allah mengenal hati kita. Izin mengenal pikiran-pikiran kita, tipe apapun. Ya, aku rasanya nggak rela gitu ya. Izinkan Allah menguji kita. Apakah kita menghadapi situasi sulit, kita makin teruji menjadi anak Tuhan, karena hidup kita tipe apapun, tentunya tipe itu menolong kita mengenali. Tapi kita tidak harus berpatokan hidup menurut tipe itu. Ada Roh Kudus yang menolong kita, melatih kita, gitu ya. Kalau kita diuji, ujian itu penting ya Bapak Ibu ya. Walaupun pandemi, anak-anak tetap ada ujian yang masih sekolah, gitu ya. Ujian itu penting. Kalau ujian tentunya kita pengen hasilnya bagus. Kalau diselidiki kita pengen hasil kita bersih. Kalau dikenal kita juga pengen Tuhan yang mengenali kita mendapati kita baik. Apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Tadi sudah saya katakan beberapa kali ngomong tentang temperamen, bukan ngomong dosa atau tidak dosa. Tetapi kelemahan itu, hati-hati, bisa menjadi celah untuk kita melakukan hal-hal yang serong dan berdosa. Masa-masa pandemik ini buat semua tipe, buat saya, adalah saat yang bagus untuk kita merefleksi diri. Yang kedua, ketika kita sudah memahami diri, kita bisa memahami adanya perbedaan. Saya tidak ngomong dalam rangka memahami orang lain ya. Karena memang betul sebetulnya ketika kita mau memahami orang lain, ada diri yang harus kita pahami, yaitu diri kita dulu. Tetapi yang mau saya tekankan adalah ketika kita sudah memahami diri, kita bisa memahami adanya perbedaan. Ternyata aku dan suamiku beda. Dia kalau mikir,
mau diajak usaha butuh waktu 2 bulan. Bapak Ibu tipe C itu ada yang kalau mau beli sepatu mikir 3 bulan. Kalau saya disuruh mikir 3 bulan beli sepatu, mungkin saya dapat 10 kali ya. Karena tipe D, tipe I, lihat ini cocok, senang, harganya cocok, harganya sesuai, beli gitu ya. Tetapi kita harus memikir ada perbedaan. Coba toleh kanan kiri. Ternyata aku dan suamiku beda. Ternyata ini semu kasih komentar yang bagus ya. Saya pikir apa ini? Ternyata aku dan anak-anakku beda. Ternyata anakku 1 dan 2 beda. Ya. Karena perbedaan, Amsal juga mengatakan besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ada perbedaan. Makanya setiap tipe tadi, saya punya teman-teman akuntabilitas saya. Teman-teman yang melihat saya, ya, dalam masa pandemi ini, kami selalu ketemu, gitu ya, lewat Zoom. Sebulan sekali kami tatap muka, tetap untuk menjaga akuntabilitas kita. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Saya baru belajar dan dikasih masukan sama teman saya, Bapak Ibu sekalian. Bu Shirley itu kalau orang belum kenal, kesan pertama, kereng. Kereng bahasa Indonesianya apa? Judes. Apa itu? Apa deh? Bapak Ibu tahu ya? Galak. Ya, galak. Betul. Sisa-sisa galaknya masih kelihatan ya, Bapak Ibu ya? Nah, apalagi di Zoom. Kalau Bu Shirley nggak tatap, nggak pernah senyum, lebih kereng. Kata-kata kalimatnya juga gitu, jangan panjang-panjang. Saya dengerin, apalagi kalau saya jadi host, recording itu, recordnya saya dengerin. Iya ya, nah saya belajar tuh, masa pandemik ini, tipe D, hati-hati gitu ya. Amsal 27 ayat 6, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Saya percaya yang ikut semua di sini adalah kawan, bukan lawan. Ya, jadikan teman untuk memberikan masukan buat kita, supaya kita lebih kenal. Karena kalau kita tahu ada banyak jendela, kalau Bapak Ibu pernah tahu jendela Jauhari, ada jendela yang orang lain tahu, saya nggak tahu, betul? Saya tahu, orang lain tahu. Ada yang saya tahu, orang lain nggak tahu. Ada orang lain tahu, saya nggak tahu. Nah, itu butuh masukan. Supaya di tengah kelemahan temperamen kita, itu jangan malah menonjol dan malah menambah sulit. Yang ketiga, terakhir. Kalau sudah ada kata terakhir, berarti Bapak Ibu boleh bernafas. Sebentar lagi selesai. Ya. Terus diperbarui. Sudah kita kenal diri kita, kita paham ada perbedaan, mari kita tanya dan mulai dari kita diri dulu, memperbarui diri. Baru bisa memperbarui orang lain. Ketika engkau dan saya tidak kenal diri, nggak paham ada perbedaan, kita nggak diperbarui, jangan harapkan engkau bisa memperbarui suamimu, istrimu, anak-anakmu. Ya, nggak akan digubris gitu. Kolose 3 ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Allahnya. Kalau kita lihat Kolose, konteksnya itu memang ngomong manusia baru. Manusia baru, orangnya tetap sama, betul? Sudah kita percaya Yesus, kita terima Yesus, kita jadi manusia baru, orangnya tetap sama. Apa yang diperbarui? Hal-hal di dalam manusia batiniah ini diperbarui. Makin lama makin serupa Yesus. Ya, siapa yang bisa memperbarui kita? Firman Allah. Firman Allah itu punya fungsi memperbaiki kelakuan kok, mendidik kita makin baik kok, menasehati orang, menasehati diri maksudnya ya. Nah, terus diperbarui supaya orang melihat ada Yesus di dalam diriku. Ada Yesus di dalam diri kita. Gitu ya, bukan malah yang dilihat, apalagi masa pandemik ini kita menjadi orang yang tidak bisa mengendalikan temperamen kita, jadi kita bertemperamental. Yehezkiel 11 ayat 19,
Slide berikutnya. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Kalau kita lihat, ini adalah firman Tuhan kepada bangsa Israel, ya, satu nubuatan yang diberikan dan digenapi di dalam Kisah Para Rasul. Tapi kita lihat, sesudah murid-murid, orang percaya itu menerima Roh Kudus, terjadi perubahan besar. Mereka tidak lagi takut, tadinya bersembunyi kan, waktu ditanya kamu siapa, gitu ya, mau ditangkap mereka bersembunyi, mereka tidak mengaku mereka adalah murid Yesus. Tapi Petrus sendiri terjadi perubahan besar. Tadinya menyangkal, tapi kita melihat ketika sudah jadi manusia yang baru, percaya ada Roh Kudus di dalam dirinya, dia punya keberanian dan dipakai Tuhan luar biasa. Karena terus-menerus diperbarui. Yang terakhir, saya ingin mengutip begini. Tidak ada diri, tidak ada pasangan, tidak ada orang tua, anak-anak, atau keluarga yang sempurna. Saya nggak sempurna. Yang terpenting adalah jangan pernah berhenti untuk belajar menjadi diri yang Tuhan mau. Oke, saya stop sampai sini. Tuhan memberkati kita semua. Saya harapkan Bapak Ibu makin mengenal diri. Saya serahkan kepada Ibu Berti. Ya, terima kasih pemaparan yang cukup jelas menurut saya. Bapak Ibu, bila ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Monggo, mau di chat juga boleh. Mau langsung bertanya, silakan raise hand. Mungkin untuk mengawali kali ya, ada pertanyaan nih. Begini Bu Shirley, kita kan biasanya menikah dengan orang yang temperamennya berbeda dengan kita, gitu ya. Itu menarik waktu kita menikah, tapi begitu kita menjalani bahtera rumah tangga, ternyata kita terkaget-kaget. Oh, kok dia beda? Oh, saya cepet, dia kok lambat, gitu ya. Nah, di masa pandemi itu kan makin tekanan itu makin terasa, karena kita sepertinya ya ketemunya dia lagi gitu loh. Waktu kita akhirnya harusnya secara teori mempererat gitu, tapi banyak juga akhirnya karena pandemi ini lebih banyak friksi, banyak gesekan-gesekan seperti tadi Amsal 27 ayat 17 gitu ya. Nah, kadang-kadang orang membenarkan diri, ya saya dari sononya gitu loh. Begitu. Terus belum lagi ada luka-luka selama sebelum pandemi, memang ada banyak perbedaan-perbedaan. Nah, kira-kira tipsnya apa ya gitu ya Bu Shirley? Untuk memancing yang lain nanti silakan ya, jangan takut bertanya. Cukup jelas nggak pertanyaan saya? Jelas. Walaupun ada beberapa pertanyaan. Oh gitu ya. Maafkan saya. Nggak apa-apa. Saya setuju karena James Dobson juga mengatakan waktu belum menikah yang tidak sama itu menjadi daya tarik, tapi sudah menikah yang tidak sama itu menjadi malapetaka, gitu ya. Nah, tetapi toh kita sudah menikah. Jadi gini, perbedaan temperamen bisa menjadi salah satu, buat saya salah satu aspek terciptanya satu konflik, perbedaan, ya, bisa menjadi salah satu. Nah, apa yang harus dilakukan, apalagi masa pandemik ini? Pengalaman mengkonseling orang selama pandemik ini, gitu ya. Pengalaman saya juga, ternyata sebetulnya kalau sampai terjadi masalah atau perbedaan yang menyeret itu pada konflik, sebetulnya sudah ada sebelum masa pandemi. Jadi mungkin itu tadinya tertutupi atau tidak keluar karena kita masih bisa kerja. Oh iya, kerja berarti kan itu kan kompensasi yang positif.
bisa pelayanan, nggak ketemu 24 jam kali 7 hari gitu ya, kali berapa. Nah, masih bisa begitu. Pulang mungkin suami, Pak tadi anak-anak gini, oh ya, ngomong. Karena kalau dari survei, kualitas pembicaraan suami istri yang berkualitas ya, itu tiap hari sebelum pandemik, itu 15-20 menit aja yang berkualitas. Orang tua dengan anak itu yang berkualitas 10-15 menit. Padahal kita punya 24 jam. Tentunya dikurangi tidur dan sebagainya. Tapi sekarang semuanya ada di rumah. Pembicaraan yang tidak berkualitas itu juga mewarnai komunikasi di keluarga. Nah, itu seringkali menjadi area konflik. Jadi apa yang harus dilakukan? Nah, ini masalah mengatasi konflik tentunya ya. Mengatasi konflik harus gini, sesuai juga dengan temperamen tentunya. Cara saya menghadapi konflik itu pasti berbeda dengan cara pasangan menyikapi konflik. Nah, itu harus disadari. Suami saya bukan tipe yang kalau menghadapi konflik langsung saya, ayo Pak, kita duduk, kita selesaikan. Bukan. Saya tipe begitu. Kalau saya paksain begitu, apa jadinya? Tambah marah lagi dong. Betul nggak, Bapak Ibu? Nah, jadi dia perlu space dulu. Dia perlu waktu dulu. Memikirkan ulang. Maaf ya Bapak-Bapak, pada dasarnya pria itu juga berpikirnya soal kalau ini lebih lambat daripada perempuan. Soal ini loh ya. Kalau tersinggung ya itu faktanya gitu. Nah, jadi harus kenali tipe cara pasangan menghadapi konflik plus tadi. Oh, kalau tipe ini maunya menghindar tipe I. Aduh nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah, nanti kan lewat sendiri. Nah, kayak gitu. Tipe D, ayo selesaikan. Nah, kayak gitu. Terus, yang berikutnya, terus kalau lagi gitu, aku kan udah dari sononya begitu. Nah, berarti itu ngomong temperamen yang lahir, belum ngomong karakter yang sudah dipolesi, sudah ada unsur budaya, gender, kebiasaan, belum lagi ngomong kepribadian. Di situ ada parenting, kalau orang Kristen, di situ ada kebenaran firman yang harusnya mengubah kita. Nah, seperti itu. Jadi kalau ngomong sudah dari sononya, ya harusnya nggak boleh ngomong begitu. Harus evaluasi diri. Itu jawaban saya, mudah-mudahan menjawab. Berarti intinya kita harus introspeksi, dan juga bisa menerima keberbedaan itu dan mensiasati dengan bijak seperti itu ya, dan mau terus dibentuk apalagi kita anak-anak Tuhan seperti itu ya Bu Shirley ya. Ya. Oke. Apakah Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Silakan. Ini susah loh ngundang Bu Shirley ini. Enggak lah. Ya sekarang bersyukur, kalau dulu di rumah waktunya lama. Ada lagi kah? Ini ada chat yang masuk ke saya ini. Bu Shirley, kalau dilihat-lihat sepertinya kok tugas perempuan lebih berat ya untuk memahami suami, memahami anak di masa-masa pandemi. Sedangkan tadi ada temperamen tipe D gitu, yang nggak sabaran, yang nggak itu. Tapi kalau kita lihat sepertinya memang perempuan lebih banyak dituntut gitu ya. Bagaimana menurut pendapat Bu Shirley dan bagaimana juga mengurangi tekanan gitu, tuntutan kepada terutama ibu gitu loh. Karena sepertinya gitu loh, harus bijak mengatur keuangan, juga bagaimana juga bisa menjadi menjembatani, ya harus balancing ya sepertinya di wanita. Bagaimana jadi sedangkan wanita juga bisa stres, seperti itu kira-kira pertanyaannya. Karena saya summary nih, saya summary. Ya. Oke. Sebelum masa pandemik aja kita tahu ya perbedaannya. Kalau pulang dari kantor
sama-sama suami istri. Mungkin suami bisa langsung masuk kamar, setel TV, baca koran, baca majalah, gitu kan, minum kopi. Istri harus ngurus anak-anak, masak, dan sebagainya. Lalu perempuan berkata, di manakah keadilan ini, gitu kan? Apalagi masa pandemik ini. Nah, saya ingin menjawabnya dengan begini, khususnya buat ibu-ibu nih. Karena ini dulu juga protes saya sama Tuhan. Ibu-ibu, sebelum saya tobat soal peran saya adalah istri yang paling tukang protes mungkin sama Tuhan, gitu ya. Sama-sama pulang pelayanan. Nah, kenapa dia bisa masuk tidur? Saya masih harus periksa PR anak saya, gitu ya. Kenapa sama-sama pulang pelayanan? Kenapa dia bisa langsung makan? Saya harus ini dan itu, gitu kan. Nah, tetapi saya ingin menjawabnya gini, ibu-ibu, mengubah ini atau harus mulai dari cara berpikir paradigma kita. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini penolong. Kejadian 2 ayat 18. Ketika ibu-ibu dan saya tidak punya paradigma, pemahaman. Paradigma itu berarti bukan hanya kognitif ya. Bukan hanya kognitif, tapi juga apa yang kita lakukan itu menjadi hidup kita. Ketika kita tidak memahami dan tidak punya paradigma penolong, kita akan terus protes. Kok gini? Kok gini? Ibu-ibu tadi sebelum saya jam 6, Semu Melani bilang, Bu Shelly jam 6 cuci piring, berdoa dulu. Saya mau ngomong. Sebelum jam 6, saya ke dapur, itu saya cuci piring dulu. Karena di rumah saya ada suami dan anak laki gitu ya. Saya paham. Mereka cuci piring juga sabun saya malah habis gitu ya. Cara cuci piringnya nggak tahu gimana. Saya paham mencuci piring. Nah kalau dulu saya bisa ngomel tuh. Lain kali makanya nggak usah pakai piring ya. Langsung di kotaknya aja. Jadi mama nggak usah cuci piring gitu kan ya. Nah ketika saya paham, saya ini penolong. Penolong bukan pembantu ya. Beda jauh. Kalau pembantu itu kita gaji. Ya. Penolong itu hati Tuhan. Ibu-ibu tolong perhatikan kata penolong yang dipakai itu eser. Itu kata yang dipakai juga ketika Allah menolong umatnya. Jadi pemahaman paradigma kita harus kita ini penolong. Makanya sepertinya tugasnya lebih banyak karena kita penolong. Betul nggak? Dulu kalau saya disuruh masak, aduh masak apa lagi? Ibu-ibu masak bingung nggak pandemik ini? Tadinya kalau enggak kan keluar bisa beli apa gitu kan ya. Sekarang masak apa lagi? Saya ini perhatiin sudah berapa hari saya oseng kangkung nggak habis. Buncis sama daging cincang nggak habis. Rupanya mereka bosan di jenis sayur-sayuran yang diginiin. Apain lagi gitu kan ya. Nah itu hati penolong. Tadi ya kalau belum punya paradigma, nggak usah makan, mama nggak mau masakin kalian, dimasakin nggak habis. Kamu nggak tahu gimana perjuangan orang mau masak, potong-potong dan sebagainya, cuci, masak berapa menit, tapi beres-beresnya lama gitu. Wah saya bisa ngomel. Jadi mulailah dengan paradigma. Paradigma itu masuk di dalam hati kita, otomatis kita berubah. Wah. Penjelasan yang luar biasa ya ibu-ibu. Jadi kalau sekarang bukan alasan kita mengeluh, tapi kata Eser itu luar biasa. Itu dipakai Allah yang menolong umatnya. Jadi kita nggak ada bersungut-sungut lagi. Kita tahu peran kita bukan seperti orang yang digaji gitu ya. Tapi keren banget kalimat yang dipakai adalah Eser. Seperti Allah menolong umatnya. Kita dipakai Tuhan untuk menolong keluarga kita, suami, anak-anak. Luar biasa penjelasannya dan saya berharap paradigma kita benar-benar diubahkan Tuhan sehingga kita boleh menjadi wanita yang bijak dan menjadi berkat buat keluarga kita. Oke, ibu-ibu, adakah yang mau bertanya? Silakan raise hand atau langsung mute-nya di-unmute, dibuka, silakan bertanya langsung. Bu Shirley ini pakarnya ya, karena beliau pendiri Joyful Kids, setahu saya itu adalah sekolah pendidikan karakter, betul ya Bu Shirley ya? Betul, bukan masih terus belajar semua. Gitu ya. Oke, ini orang yang Eser dan rendah hati.
Ada lagi kah yang mau bertanya? Jadi nggak ada alasan lagi saya lahir dari sononya begini karena temperamen kita seperti Tim Lahaye bilang harusnya sudah diubahkan, sudah diamplas oleh Roh Kudus menjadi walaupun dominan tapi dominannya masih ada batasan yang jadi terangkai dengan indah ya karena dibentuk oleh Roh Kudus. Silakan ibu-ibu kalau yang mau nggak bertanya. ada yang tanya, semua Bu Berti, kalau nggak ada yang bertanya, boleh saya yang bertanya nggak? Oh, boleh, nanti yang bisa jawab dikasih coklat sama Bu Melani. Silakan. Siapa ya? Anita Wijaya, Ibu Anita Wijaya. Oh, atau yang ini aja ya, yang on cam aja ya, Ibu Lim Eni. Iya, Bu. Ya. Saya bertanya, Ibu suka ditanyain apa Ibu suka bertanya? Kadang-kadang ya suka bertanya. Malam ini Ibu mau ditanya atau mau bertanya? Ada beberapa yang saya paham dan saya menyadari kekurangan, apalagi di masa-masa seperti ini. Saya sangat paham uraian dari Ibu Shirley tadi. Oke, tapi ada yang nggak paham, mau ditanyakan. Semu Berti ternyata ada yang paham, berarti ada yang nggak paham ya? Ya. Silakan Semu. Hah? Saya? Atau saya yang tanya sama Ibu Lim Eni. Oke. Saya boleh tahu Ibu cenderung tipe apa? DISC? Campur-campur itu, Bu. Ya, yang dominan, yang utama menurut Ibu. Dominan. Ada campurnya, Bu. Kadang-kadang bisa sensitif. Tapi kalau misalkan ada hal-hal yang memang perlu ketegasan, ya saya perlu tegas. Gitu. Ya. Pasti orang kan ada campurnya ya, Bu. Nah, yang menurut Ibu utama, lebih kecenderungannya ke tipe apa? Di dekat Ibu ada suami? Kenapa, Bu? Di dekat Ibu apakah ada suami Ibu? Oh, nggak ada. Nggak ada. Anak-anak Ibu? Anak-anak Ini Bu Melani sama Bu Melani sama Bu Berti. Siapa yang lebih kenal sama Bu Lim Eni? Menurut Melani atau Bu Berti, kalau sepengenal kedua Ibu Lim Eni lebih cenderung apa nih? Bu Melani lebih kenal, Bu. Karena beliau pengurus komisi wanita di bawah Bu Melani. Kayaknya nge-freeze ya punya Bu Melani ya? Oh, ke-freeze dah. Oh enggak, sekarang. Selamat malam juga Bu Emi. Menurut Bu Melani, Ibu Lim Eni ini kecenderungan temperamennya, kepribadiannya yang apa? D juga ya menurut saya. Oke. Ya, betul ya, En ya? Ya, berarti sesuai ya, dengan tapi nggak terlalu menonjol banget. Saya pikir ya memang itu ya, dia agak seimbang gitulah mungkin ya. D dan I, betul ya, N? Eni? Ya. I kah? Ya. Rasanya kesulitan. Lebih seimbang lah, maksudnya bukan D-nya 90% gitu, enggak sih kayaknya ya. Gitu. Agak kalau untuk Ibu Lim Eni sendiri, kesulitan utama dalam masa pandemi melihat kekurangan tipe D atau I apa yang Ibu alami?
Yang saya alami di rumah ya Bu ya, yang pasti ya. Ya Bu, di rumah Bu. Di rumah Ibu, bukan di rumah tetangga ya Bu? Ya, kadang ke rumah tetangga juga. Oh, ya. Kesulitannya, ya itulah kadang-kadang kita ya itu tadi melihat segala sesuatunya sekarang 24 jam. Itu beda banget memang. Beda banget. Yang paling sulit apa Bu? Yang paling sulit itu memang ada hal-hal yang kadang saya nggak bisa terima. Ya hal-hal kecil aja sih, bukan sesuatu yang besar. Ya itu tadi, karena terus ketemu terus 24 jam. Tapi saya masih bisa mengendalikan. Saran saya buat Ibu Eni, nggak bisa terima itu kan macam-macam Bu. Marah, frustrasi, ya kan? Kalau Ibu Eni punya tipe D berarti ada kemarahan gitu ya. Kalau lebih ke tipe I berarti ada kekecewaan, rasa frustrasi. Nah, saran saya Bu, Ibu harus punya teman ya, orang Kristen atau hamba Tuhan yang Ibu bisa share dan dikeluarkan Bu. Karena kalau Ibu nanti prinsipnya saya bisa tahan, bisa satu kali itu meledak. Karena ketika temperamen ini, kita sudah tahu temperamen kita, tapi saya kan kita tidak ngomong tentang luka atau trauma yang pernah kita alami gitu ya, atau kita tidak ngomong dark side kita, sisi gelap kita, atau bahasa yang lebih sederhana misalnya di dalam diri kita itu kadang ada monster gitu ya. Monster itu dari mana munculnya gitu ya. Nah, itu bisa jadi kalau kita tahan itu satu kali meledak dan malah dampaknya menakutkan. Cara meledaknya juga mengagetkan orang. Ya. Jadi jangan ditahan, jangan ditekan, jangan direpresi. Saran saya seperti itu. Oke. Thank you ya Bu Eni ya. Sarannya. Bu Shirley, ini ada 2 pertanyaan dari Bu Susan dan dari Bu Emi. Bu Susan menanyakan bagaimana sih tips-tips supaya kita bisa menghentikan amarah sebelum terjadi, karena biasanya kalau udah marah tuh gampang sekali meledak dan akhirnya tidak bisa terkendali. Kira-kira ada nggak bagaimana cara menghentikan amarah sebelum timbul jadi ledakan yang membuat susah gitu, seperti itu? Ya, tipe D kalau punya luka, punya trauma, itu bisa menjadi dark side, sisi gelap di dalam diri seseorang. Dan itu biasanya, kalau biasa-biasa nggak apa-apa ya, tapi kalau ada dark side, itu bisa meledak tanpa terkendali dan sangat cepat. Siapa ya, seorang psikolog mengatakan, ketika seorang tidak bisa mengendalikan amarahnya karena itu terlalu cepat, itu seperti di dalam diri kita ada maafkan, ini dikatakan begitu, tapi kita betul-betul, saya menyetujuinya. Itu seperti ada binatang liar yang kita tidak bisa kendalikan. Makanya tadi saya juga pakai istilah monster atau sisi gelap. Ya. Nah, tidak mudah, tapi saran saya kalau memang itu sering terjadi, apalagi di masa-masa pandemi gini, segera cari Bu Melani, Bu Berti untuk konseling. Ya. Segera cari, tetapi saran saya begini, kalau Ibu sudah, ini Ibu apa? Ibu ya? Ibu. Ya, entah untuk diri sendiri atau untuk orang lain, di dalam diri kita itu ada yang namanya, kalau kita belajar ada yang namanya sidik jari perasaan. Ibu Bapak tahu ya fungsinya sidik jari, itu satu orang dengan orang yang lain beda. Nah, sidik jari perasaan marah, setiap kita beda. Kalau saya marah, bagian tubuh mana di dalam diri saya yang rasa nggak enak? Kalau saya marah, bagian tubuh di dalam diri saya yang nggak enak itu
adalah mata. Coba ya saya tanya ya yang on cam ya. Bu Megawati, kalau Ibu marah, bagian tubuh mana yang nggak enak? Lambung. Lambung. Oke. Bu Berti, kalau marah, bagian tubuh mana yang nggak enak? Tangan, Bu. Tangan. Bu Melani, ini yang on cam sedikit soalnya. Bu Melani, kalau marah, yang bagian tubuh mana yang nggak enak? Nggak pernah marah ya, Bu? Kok nggak pernah? Nggak pernah ngeh ya? Iya. Coba lihat ya. Saya, Bu Megawati, Bu Berti aja beda. Oke? Jadi ketika kita mau marah ya, atau sudah sampai di ujung gitu ya, biasanya ada tanda-tanda dari tubuh kita. Nah, kalau tadi pertanyaannya bagaimana menghentikan sebelum terjadi, kenalilah sidik jari marah itu. Misalnya, kalau lagi takut, bagian mana tubuh kita yang nggak enak? Kalau saya perut, langsung kalau lagi takut. Ada orang beda lagi, gitu ya. Ada yang tangannya. Nah, sadarilah sidik jari, itu salah satu menolong. Jadi kita itu mengenali kok, aku sudah nggak suka nih, ya. Kalau kemarahan dengan cepat meledak itu buat saya namanya murka, betul nggak ya? Murka, bawahnya marah, bawahnya lagi jengkel, bawahnya lagi derajat yang paling kecil mungkin bete, gitu ya, bete, jengkel, marah, murka. Jadi ketika mulai udah bete nih aku, ya, nah itu sudah tuh kenali, itu yang kedua, kenali tuh, hati-hati nih, kalau aku nggak segera atasi, wah bisa meledak. Terhadap anak-anak, saya biasanya mau murid-murid ngomong gitu tuh, udah mulai deh saling minjem barang nggak dikasih, dia sudah, siapa Kevin, hati-hati ya, Bu Sherry sudah lihat loh mukanya Kevin kayak gitu. Ya, suaranya Kevin gitu, sebentar lagi Kevin bisa marah. Ayo, apa yang harus Kevin lakukan? Nah, kayak gitu. Jadi kenali itu. Tetapi kalau hanya mengenali gitu, adalah sesaat mengendalikan kemarahan yang tiba-tiba meledak. Akar masalahnya, inti masalahnya belum ketahuan. Kenapa sih kalau marah kok cepat dan meledak? Ya, apalagi kalau sering intensitasnya. Sedikit. Padahal kalau kita pikir masalah gini kok aku bisa meledak. Nah, tentunya itu harus ditelusuri lebih dalam. Ya, segera hubungi Bu Melani, Bu Berti, available 24 jam untuk konseling. Oke, ya saya juga dulu seperti itu ya. Saya termasuk sumbu pendek, gampang sekali meledak. Jadi ya karena memang ternyata setelah di saat ya Bu Sherry tahu lah ya kita dibanting-banting kayak roti itu ya. Iya tahu ternyata akarnya memang dari ada akarnya, ada penyebabnya. Dan sekarang saya lebih rileks sih karena saya tahu dan saya udah tahu kalau ada yang bilang, kalau Bu Sherry bilang sidik jari atau apa gitu tanda-tanda, kalau saya melihat tombolnya kalau sudah mulai ini kayaknya udah nggak enak nih ya. Saya langsung ini bocor di mana? Kalau kita kan orang konselor kan gitu, bocornya di mana lagi nih gitu ya. Ya. Seperti itu ya, semoga menjawab Bu Susan, nanti kalau kurang jelas boleh japri lagi. Ada satu pertanyaan dari Ibu Emi, apakah temperamen itu atau karakter itu berubah seiring dengan usia gitu ya? Maksudnya, apakah kepribadian itu bisa berubah seiring usia? Mohon dijawab Bu Sherry. Ya, buku temperamen dasar yang terkenal adalah Tim LaHaye, ya. Temperamen bisa diubahkan. Jadi begitu maksudnya bisa diubahkan ini bukan berarti D jadi C, nggak mungkin deh, ya bisa jadi C. D-nya tetap ada, ya. Tapi kelemahan di tipe ini, kalau kita baca buku itu loh ya, itu buku kuno tapi buku sangat bagus, ya. Dengan Roh Kudus yang tadi saya sebutkan. Roh Kudus mengubahkan, kita makin banyak baca firman, 2 Timotius 3 ayat 16 itu multifungsi firman Tuhan yang kalau kita baca itu bisa diubahkan. Jadi misalnya seperti Bu Berti tadi, saya itu tipe orang yang karena D cukup tinggi, tipe orang yang juga gampang marah gitu ya.
Tetapi ketika banyak lebih bergaul dengan firman Tuhan, Roh Kudus, saya izinkan untuk menguji hati saya, mengenali, ada teman-teman yang memberi masukan kepada saya, wah banyak terjadi perubahan. Ada dengan pendeta Dodi Prasojo yang 2 minggu lalu meninggal, itu kalau buat GKT Semarang itu pendeta favorit, pendeta dari Solo, ya, itu zaman saya remaja. Wah, itu kalau sudah Pak Dodi yang khotbah, udah ada ya, KKR, remaja, umum, pemuda, itu Pak Dodi deh. Nah, beliau ini meninggal 2 minggu lalu, sayangnya karena COVID ya, jadi saya nggak bisa datang, tapi beliau adalah orang yang jarang ketemu saya. Jadi kalau saya ke Solo, saya, Pak Dodi yuk makan gitu ya. Sudah masuk sekolah Alkitab, terus saya sampai pernah pelayanan di Solo, terus ketemu terakhir tuh berapa tahun lalu. Dia bilang begini sama saya, Shirley, aku kin delok kowe, tolong yang nggak bisa, tolong dia terjemah di bawah ini ya. Aku kin makin suwi, karaktermu makin apik. Artinya dari remaja, sejak SMP saya kenal beliau. Ya. Saya itu mimpin remaja, punya kuasa, suka marah, otoriter kan dia ya, suka merintah-merintah, nah seperti itu. Ya, jadi kalau ditanya tadi pertanyaannya, bukan seiring usia. Seiring usia, mungkin ada orang, sudah tua makin sabar, itu mungkin sudah males kali ya, sudah males bertengkar, sudah makin males apa-apa, ya sudahlah gitu ya. Tapi seiring kita belajar firman, ikut Tuhan, kayak gitu. Seiring kita memberesi itu tadi, inti masalah atau ada trauma luka, nah seiring itu kita sembuh, kita pulih, kita makin bisa menunjukkan ada karakter Kristus di dalam diri kita. Terus, ya, itu jawaban saya. Baik, kalau saya boleh simpulkan, jadi pertanyaan dari Bu Emi adalah bukan karena bertambahnya usia, tapi bagaimana kita bekerja sama dengan Tuhan. Tuhan memproses lewat firman-Nya, kekuatan dari Roh Kudus, dan kita juga mau membereskan luka-luka di masa lalu. Seperti itu ya Bu Shirley ya, bukan berjalannya dengan usia, tapi kita juga mau berubah dan mau dibentuk, dipakai oleh Tuhan. Seperti itu ya Bu Shirley ya. Pertanyaan terakhir. Bu Berti, sorry. Karena ada makin tua, karakternya makin jelek. Setuju. Ada, Bapak Ibu perhatikan ya, ada yang ketika dia sudah mulai demensia, kan itu usia, faktor usia menentukan demensia. Demensia itu pikun gitulah ya. Itu tuh dia kok sekarang maki-maki, dia kok suka ngata-ngatain orang, dia kok marah-marah. Ternyata itu banyak perasaan luka, perasaan negatif yang ditekan, ada banyak masalah yang tidak terselesaikan dan keluarnya waktu demensia. Dan sampai terjadi bukan ya. Seiring usia. Betul. Ya. Jadi bukan sering usia, tapi bagaimana kita mau berproses bersama Tuhan, membereskan luka batin kita, dan kita terus dibentuk oleh Roh Kudus menjadi lebih baik sesuai dengan firman-Nya. Baik, ini ada pertanyaan terakhir, Bu Shirley, dari Bapak Wawan. Bagaimana cara menyeimbangkan tipe cepat dan lambat? Mungkin maksudnya suami istri ya. Kok kadang susah sekali, akhirnya diam dan dikerjain sendiri. Saya tidak tahu. Seperti ini menarik juga ya. Menyeimbangkan tipe cepat dan tipe lambat. Ya, kayaknya mungkin suami istri kali ya. Karena akhirnya yang satu frustasi cepat. Satu tipe cepat, satu tipe lambat gitu ya kali ya. Akhirnya yang cepatnya frustasi, dikerjain sendiri katanya. Oke. Iya. Begini, kalau toh Bapak atau kita ini mengerjakan sendiri, berangkatnya bukan karena frustrasi atau jengkel. Karena semakin kita kenal diri, kita paham ada perbedaan, ya, tentunya ditambah tanggung jawab, ditambah kita harus menolong, tambah kita harus mengasihi istri dan anak-anak, gitu ya. Nah, itu kita kerjakan bukan karena frustrasi. Karena kalau mengerjakan karena frustrasi, nanti ngomel dan nggak
baik gitu ya. Tapi kita menyadari itu semua. Memang tidak mudah karena begini, tipe lambat ya nggak mungkin bisa langsung jadi tipe cepat gitu. Susah loh ngubah tipe lambat jadi cepat. Tapi kita perlu tipe lambat nggak di dalam hidup ini? Perlu. Coba bayang kalau di rumah kita semua tipe cepat, nggak ada tipe lambat, nggak ada yang punya pertimbangan. Ya, semua tipe cepat, repot deh. Ya, di gereja kita perlu nggak tipe lambat? Perlu, gitu ya. Bu Sherry, jangan cepet-cepet dong. Ini gerbong di belakang nggak kuat nih ngikutin ibu, gitu kan? Perlu tipe lambat, tipe yang orientasi pada tugas. Perlu nggak? Perlu. Kalau semua orang tugasnya berantakan, nggak selesai target kita. Kalau target kita nggak ngurusin orang sakit hati, biarin aja, yang penting target gitu ya. Jadi semua orang itu kita perlu, karena Tuhan itu yang juga membentuk, yang mengizinkan tipe-tipe itu ada gitu loh ya. Jadi saya dorong tipe apapun kalau mau melakukan, prinsipnya gini, jadi jangan karena sesi ini atau tema topik ini itu kan bisa berhubungan dengan topik-topik yang lain, misalnya soal menolong sesama, soal tanggung jawab dan hal lain gitu ya. Jangan berdiri sendiri lalu kita berangkat karena frustrasi gitu. Mudah-mudahan jawab cukup jelas. Iya, jadi memang intinya adalah bagaimana kita sadar diri gitu ya untuk kebaikan bersama, bukan jadi membebani, jadi satu beban, tapi karena kasih, karena kita mengasihi pasangan kita. Ini pertanyaan terakhir ya, ini ada yang direct ke saya. Ini pertanyaan benar-benar terakhir ya Bapak Ibu ya. Apakah watak atau sifat-sifat jelek kita juga Tuhan yang ciptakan gitu loh? Ya itu pertanyaannya Bu Syarti, ada yang direct ke saya. Ya, tentunya pertanyaan itu jawabannya apakah pohon pengetahuan baik jelek juga Tuhan yang ciptakan gitu ya. Tetapi saya melihat begini, ketika manusia sudah jatuh di dalam dosa, ya, berarti total kejatuhan itu, ya, kita percaya Yesus pun, kita sudah percaya Yesus, maka konsekuensi dosa itu tetap ada, ya. Konsekuensi dosa itu tetap ada. Nah, seringkali konsekuensi dosa itu atau kelemahan kita itu ditunggangi. Kita masih hidup di dalam kedagingan kita, kayak gitu. Jadi, yang jelas Tuhan tidak menciptakan lebih teologis yang lebih dalam. Misalnya, siapa sih yang ngerencanain Yesus mati? Ini internet saya mulai tidak stabil lagi, tapi bisa terdengar. Ya, siapa sih ngerencanain Yesus mati? Siapa yang mengeksekusi kematian Yesus? Wah, kita bisa berdebat macam-macam, ya. Tetapi yang bahwa pernah merancang keburukan, kejelekan kepada kita, ya. Tetapi memang konsekuensi dosa itu ada. Oke? Oke. Baik. Saya rasa cukup kali ya. Nanti jadi kalau boleh saya simpulkan bahwa temperamen kita itu adalah sesuatu yang bisa kita bawa dari lahir, bukan berarti kita tidak bisa berubah, tapi kita akan terus berubah, bertumbuh sesuai dengan pengenalan kita akan diri kita dan juga akan firman Tuhan. Kita melakukan apa yang menjadi bagian kita dan bekerja sama dengan Tuhan sehingga kita menjadi orang-orang yang boleh sungguh, walaupun temperamen kita punya kelemahan, tapi bisa kita tutup dengan kelebihan kita sehingga kita boleh menjadi berkat. Setiap kita tidak ada yang sempurna, Tuhanlah yang menyempurnakan kita. Kita diciptakan dalam keluarga yang memang unik. Tujuannya adalah kita menjadi serupa dengan Kristus. Kita bisa mengasihi, kita bisa mengampuni, karena itulah tujuan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tujuan kita adalah menjadi serupa dengan Kristus, karena itu kita terus dibentuk. Mungkin pasangan kita membuat kita berproses gitu ya, menjadi lebih baik harusnya, bukan menjadi lebih buruk.
Walaupun kita tahu itu kekurangannya kadang-kadang membuat kita tidak nyaman, menyakitkan, tapi tujuan akhirnya adalah bagaimana kita bisa menerima kelebihan dan kekurangan kita masing-masing, kita menjadi berkat. Seperti itu, kita akan mengakhiri. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung di Zoom Talk malam ini. Kami atas nama GKT 3, khususnya Komisi Wanita, mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu. Terima kasih kepada narasumber kita, Bu Shirley, yang sudah menjelaskan dengan begitu jelasnya. Dan kita akan tutup dengan doa, minta dengan kasih Bu Shirley Kiantoro tutup dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Bapa, malam hari ini kami memberanikan diri kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, dan mempersilahkan Tuhan untuk menyelidiki, menguji, dan mengenali siapakah kami. Kalau di sana Tuhan mendapati banyak hal yang baik yang kami lakukan karena firman Tuhan, yang kami lakukan sebagai bentuk ekspresi kami sebagai murid-murid Tuhan, kami mau bersyukur dan biarlah itu menyenangkan hati Tuhan. Tetapi ketika Engkau menyelidiki, Engkau menguji dan mengenali hati kami, Engkau masih mendapati ada bagian yang hitam, ada bagian yang kotor, ada bagian yang kami sembunyikan, ada bagian yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami memberanikan diri untuk mempersilahkan Tuhan Roh Kudus membereskan kami. Malam hari ini sebelum tidur, biar kebenaran firman Tuhan yang kami tahu, biarlah kami boleh merefleksi kembali hidup kami. Kami rindu Tuhan, hidup yang sudah Tuhan berikan ini adalah hidup yang berharga. Hidup yang bisa membawa dampak. Hidup yang sungguh menunjukkan ada Tuhan di dalam hidup kami. Oleh sebab itu siapapun kami, termasuk hamba-Mu sendiri, hampirilah kami, tolonglah kami, ubah kami Tuhan, dan kami punya respon yang benar ketika Tuhan bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih untuk fellowship kami malam hari ini. Tuhan memberkati keluarga kami masing-masing, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberkati keluarga yang punya pergumulan dengan relasi suami, istri, orang tua, anak. Tuhan juga menolong untuk keluarga-keluarga yang punya pergumulan dengan kesehatan. Tuhan juga yang menolong, memberikan hikmat untuk keluarga-keluarga yang punya permasalahan dengan ekonomi dan hal-hal yang lain. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kau juga berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani di GKT 3 di masa-masa pandemik ini. Kerjasama mereka adalah kerjasama karena Tuhan. Biarlah mereka juga boleh menjadi teladan buat jemaat yang dilayani. Dari mulai anak-anak sampai jemaat dewasa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik. Oke. Terima kasih sekali lagi Bu Shirley. Tuhan Yesus memberkati, jangan kapok-kapok sama kita-kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Makasih semuanya, Bu Shirley. Salam, Tuhan berkati. Nanti saya akan share PowerPoint-nya ya, Ibu-ibu. Seperti itu.